Sam melamar Mei. Aida duduk di sofa, tampaknya sedikit gelisah sembari beberapa kali menatap layar HP-nya. Ryan pun sampai terganggu fokusnya gara-gara sang istri. Nur, kenapa? Tanyanya yang langsung berdiri menghampiri sang istri. Mei, mas, Mei lama banget. Jawab Aida mulai cemas. Katanya ke kamar mandi, tapi udah sejam gak nongol juga. Hubungi dong, bujuk Ray sembari menyibakkan rambut Aida yang terjatuh ke depan. HP-nya sama Aida, mas, sedihnya. Hei, jangan nangis, ayo kita cari dulu. Ray langsung menggenggam erat tangan sang istri dan membawanya keluar dari ruangan. Berjalan ke sana kemari untuk mencari Mei yang hilang tanpa kabar. Lain kali jangan nekat, kan sakit jadinya kakimu. Ucap Sam yang tengah menggendong Mei di belakangnya. Kalau Mei gak nekat, Kak Sam tamat. Celutuknya kesal. Sam menyunggingkan senyumnya meski sembab di matanya belum hilang. Namun ada sedikit perasaan yang membuatnya lega bahwa setidaknya masih ada gadis yang begitu peduli padanya. Ia berjanji dalam hati bahwa tak akan pernah menyanyiakan Mei untuk lain kali. Kalian dari mana? Tanya Ryan ketika melihat langsung mendatangi keduanya. Disusul Aida yang semakin tampak cemas menatap Mei lemah dalam gendongan Sam. Mei, kenapa? Sambung Aida. Maaf, aku membuat Mei jatuh. Aku akan segera mengobatinya. Jawab Sam dengan segala sesal di raut wajahnya. Aida nanya, Mei kenapa? Dan kalian dari mana? Lanjut Aida yang mulai kesal dengan Sam. Wajar karena sejak awal Aida sudah tahu jika Sam adalah dalang dari semuanya. Mei sakit nih, diobatin dulu lah. Tugur Mei, menunjukkan kaki dan sikunya yang memar. Aida menghela napas, meski wajahnya masih cemberut. Ia meminta Sam membawa Mei ke dalam ruangannya dan meminta Ray mengambilkan kotak P3K untuk mengobati Mei. Pertanyaan Aida belum dijawab. Mas, ucap Aida pada Sam, sembari tangannya terus mengobati Mei. Disusul dengan suara rintihan Mei ketika lukanya terkena cairan yang perih. Sam akhirnya jujur bahwa ia sempat ingin mengakhiri hidupnya dari atas gedung. Hanya saja Mei datang dan langsung menggagalkan aksinya itu, meski ia sendiri harus terluka sekian banyak di tubuhnya. Aku salah dah, maaf, sesalnya bertubi-tubi. Aida tahu jika Kak Sam begitu banyak kesalahan, tapi bisakah tak memperkeruh keadaan? Jangan menyeret banyak orang dengan masalah yang Kak Sam buat sendiri. Ucap Aida tanpa ekspresi dari mata dan wajahnya. Jangan begitu, tegur Mei, apalagi ia sudah dengan susah payah menguatkan hati Sam barusan. Ya, aku sadar maka dari itu berjuta maafku untuk kalian, ucap Sam lagi tanpa sedikit bangkit. Ia pun menatap Ryan dari tadi hanya diam dan duduk menyilangkan kedua tangannya di dada. Mei, panggil Sam yang berlutut di hadapan Mei dan menatapnya begitu tulus. Iya kak, kenapa? Aku mau mengajakmu menikah, apa kau mau? Tanya Sam tampak begitu bersungguh-sungguh. Kak Sam, jangan bercanda. Tetap Aida yang masih tampak trauma dengan pria itu. Sam menghadap Aida, ia tahu jika wanita itu masih menyimpan trauma yang begitu dalam padanya. Apalagi disinilah ialah yang bertanggung jawab atas diri Mei. Aku serius tak ingin main-main lagi. Jangan jadikan Mei tameng, kak. Aida tahu jika kakak masih. Kak Sam gak begitu. Mei yakin Kak Sam benar-benar mau berubah. Potong Mei. Berubah bisa, tapi masa lalunya masih akan terus terkenang. Mei, Aida tahu bagaimana rasanya menyimpan trauma bahkan dengan kata ikhlas saja. Aida masih begitu sakit mengingatnya. Aku menyerah. Aida tahu dan melihat kesungguhan Sam sebenarnya pada Mei. Namun ia juga tahu bagaimana rasanya belum ikhlas melepas masa lalu. Apalagi dengan segala rasa sakit yang Sam hadapi. Sakit tapi masih bisa menyakiti yang lain demi menebus rasa sakitnya. Aida gak bermaksud mematahkan harapan kalian atau bahkan mematahkan semangat Kak Sam untuk berubah. Mei itu Aida anggap adik sendiri dan tanggung jawab Aida di sini. Aida juga gak pernah bisa ikut menghakimi Kak Sam. Aida sadar jika Aida bukan siapa-siapa. Sam hanya menundukkan kepalanya, ia pun sadar diri bahwa kesalahannya itu baru saja terkuak.
Ibarat berucap bahkan air ludahnya saja belum mengering dari bibirnya. Aku akan menunggu, aku akan buktikan jika aku serius pada Mei, jawab Sam dengan begitu antusias. Aida hanya diam, masih tampak begitu jengah, dan itu tak dapat disembunyikan lagi dengan senyum palsunya. Ia pun mengajak Mei pulang, agar ia dapat beristirahat di kamarnya. Mei serius? Tentang apa? Tentang Kak Sam? Bukankah harusnya kita bisa support untuk dia? Jangan sampai dia makin down dan berbuat yang aneh-aneh. Lalu bagaimana? Kamu bersedia karena memang cinta atau hanya sekedar simpati? Pernikahan itu gak main-main, Mei. Mei tahu, Mei paham. Mei gak pernah ada niat main-main kok. Mei akan rawat Kak Sam seperti Aida rawat Mas Tono. Meski ini bukan penyakit fisik, bujuk Mei. Aida tak menjawab, kepalanya terasa sakit dan berkunang-kunang. Bahkan wajahnya tampak pucat kali ini. Ia hanya menyandarkan kepalanya di jendela mobil dengan sedikit memejamkan matanya. Mei pun tak berani melanjutkan ucapan ataupun argumennya. Diam dan sesekali mengusap lukanya yang terbalut dengan kain kasa yang begitu rapi. Mereka telah tiba di rumah, disambut dengan pelayan yang memang tengah membersihkan bagian teras rumah itu. Satu menghampiri Aida yang pucat dan satu lagi menghampiri Mei yang terluka. Nyonya kenapa kecelakaan? Tanyanya cemas. Enggak, cuma ada insiden sedikit. Saya ke kamar, beri saya 1 jam tanpa gangguan, termasuk kamu, Mei. Ucap Aida yang sontak membuat Mei merasa cemas. Ai marah sama Mei. Enggak, cuma capek aja. Jawabnya lalu melenggang menaiki tangga. Menuju kamarnya, Aida pun langsung mengembaskan tubuhnya di atas ranjang, berusaha memejamkan mata untuk menahan sakit yang ada. Ia bahkan begitu malas hanya sekedar untuk melaporkan kondisinya pada sang suami. Aku sudah gak sanggup, aku gak bisa berpura-pura. Dia sudah memiliki tambatan hati, aku tak bisa terus di sana. Bodoh kau Bi, kami sudah memperjuangkanmu masuk ke dalam keluarga itu. Hanya begini saja kekuatanmu, tak bisa diandalkan. Aku masuk dan bertahan hanya karena ada Ray di sana. Karena dia, aku menguatkan diriku sendiri. Dan sekarang aku tak bisa lagi, aku menyerah. Mami Bian bahkan bersimpuh dan memohon. Orang itu adalah ibunya, ibu yang menyetirnya dari belakang, menggantungkan hidup dari sang anak yang masih memanfaatkan posisinya di istana besar itu. Ma, Bianca gak bisa. Sakit jika terus melihat mereka bersama. Bian gak bisa, Ma, gak sanggup rasanya. Tangisnya histeris. Lalu kau akan pergi? Lalu kau akan menjadi janda miskin di luar sana? Kau pikir siapa yang mau denganmu? Bahkan untuk memiliki anak pun tak bisa. Ucapnya yang begitu menyakitkan dari seorang ibu untuk anaknya. Begitu perih meski sudah berulang kali ia ucapkan dengan kata yang sama.